pengajian, datang malaikat. Assalamualaikum, ketuk-ketuk di pintu. Datang langsung kemari, diambil alih di mikrofon. Assalamualaikum, saya adalah malaikat pencabut nyawa. Kalian di dalam ruangan ini, di masjid ini, musyawarahlah. Nanti 1 jam yang akan datang, saya akan datang, atau setengah jam yang akan datang, saya akan ambil 1 nyawa dari dalam masjid ini. Maka oleh karena itu kalian musyawarahkan. Bisa kira-kira? Tidak ada kalau kita selesaikan itu. Musyawarah kita, siapa yang duluan mau mati? Ustaz saja, mungkin bapak-bapak ibu bilang, oh saya sudah mau, saya masih muda. Saya masih pengantin baru Pak, saya baru 3 bulan menikah. Ya tidak mau. Mungkin sampai setengah jam akan datang, ketuk-ketuk malaikat. Assalamualaikum, saya sudah datang menagih tadi apa yang kalian musyawarahkan. Tidak selesai. Tidak akan selesai. Tidak ada yang mau duluan mati. Kita perkecil lingkupnya dalam rumah tangga. Ada suami, ada istri, ada 2 anak. Musyawarah. Ketuk-ketuk habis sholat maghrib itu malaikat. Kamu kepada keluarga saya, malaikat Jibril pencabut nyawa. Musyawarahlah Anda. Apakah engkau yang duluan meninggal diambil nyawa atau istrimu atau kedua anak? Habis sholat isya, stres kepada keluarga. Siapa yang mau mati duluan? Musyawarah dia, oke Bu, wahai anakku, wahai istriku, saya ada duluan meninggal. Lebih baik saya duluan meninggal. Engkaulah yang melanjutkan hidup anak-anak ini. Apa kata istri? Oh tidak Pak. Siapa yang akan meneruskan pendidikan anak? Bagaimana dengan biaya hidup? Pasti tidak mau. Kata istri, biarlah saya duluan yang meninggal. Biar bapak dan anak-anak yang melanjutkan hidup ini. Otomatis si suami pasti ketawa-tawa. Si istri ingin duluan meninggal, si anak yang nangis. Oh tidak, kalau ibu duluan meninggal, ayah nikah lagi. Otomatis akan terjadi. Anak juga begitu. Maka otomatis tidak akan selesai musyawarah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allah mengatakan bahwasanya ketika Allah memberikan petunjuk kepada seseorang, tak ada halangan, tak ada yang mampu menghambat. Petunjuk itu akan sampai kepada seseorang. Tapi ketika Allah tidak memberikan petunjuk kepada seseorang, mau berbagai macam cara, mau berbagai macam metode, jalur yang ia tempuh, maka hidayah itu tidak akan pernah masuk kepada dirinya. Sesungguhnya apa yang disampaikan hanyalah sebuah jembatan. Lidah saya hanyalah sebagai sebuah jembatan. Rasul mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku meskipun itu 1 ayat. Maka tak ada jaminan apa yang disampaikan itu mampu mengantarkan kita kepada hidayah. Tapi tentu hidayah itulah yang kita harapkan. Puji dan syukur kepada Allah Rabbul Ba'is yang telah menciptakan langit dan bumi berlapis-lapis. Dari sanalah turunnya hujan maupun gerimis, dan menciptakan gadis tanpa kumis. Rambutnya ikal-ikal bagi ukiran keris, jalannya yang begitu romantis. Alis matanya yang indah seperti semut yang berbaris. Yang dulu tinggalnya di Paris, sekarang berpindah ke tepi batang gadis. Yang dulu belenya adalah ikan lentis, sekarang berganti menjadi pakis. Maka bapak-bapak mesti hati-hati dengan para gadis. Mereka laksana racun yang sangat manis. Mereka laksana racun yang sangat manis. Itulah Pak. Hati-hati. Hati-hati. Ini bahaya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kita lanjutkan taklim kita, pengajian kita. Saya tidak tahu ini Pak, apa ini kultum kuliah 7 menit atau kulibas kuliah 15 menit atau ini kutunjang kuliah terlalu panjang. Tapi saya ambil hari ini kulipat.
Kuliah mana yang tepat? Yang tepat saja. Kita lanjutkan bapak-bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin tak adanya Al-Qur'an itu? Kita yakin bahwasanya Al-Qur'an itu suci? Yakin bapak-bapak, ibu, Al-Qur'an itu betul tak kitab suci? Apa yang menyebabkan bahwasanya kita meyakini Al-Qur'an itu kitab suci? Seluruh buku, kalau dalam bahasa Arab, bahasa kami di Timur Tengah, setiap buku itu kitab, tapi tidak semua kitab itu suci. Al-Quran kita sucikan minimal 3 faktor. Yang pertama, kenapa sampai detik ini Al-Quran itu kita percaya adalah sebuah kitab suci? Yang pertama alasannya, karena dia tidak pernah, karena Al-Quran itu tidak ada dan tidak pernah ada yang mampu mencontoh dan meniru. Tidak ada intervensi dalam Al-Quran. Seluruh ajaran baik silaturahmi, bagaimana memaafkan, bagaimana tentang saum, tentang sholat, tentang ibadah haji dan sebagainya. Semua apa yang terkandung dalam Al-Quran murni, suci daripada intervensi manusia. Tidak ada intervensi manusia di dalam Al-Quran. Sampai-sampai dulu ketika turun Al-Quran, seorang yang bernama Musailamah Al-Kazzab, orang pendusta Islam, menyatakan kepada mayoritas sahabat dan kerabatnya, Al-Quran itu adalah buatan Muhammad, jangan percaya, itu hanya buatan Nabi Muhammad. Sampai Allah membuat sebuah tantangan dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat ke-22 Allah berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi surah," kata Allah. Kalaulah seandainya kalian tidak percaya, ragu dengan kandungan Al-Quran, silahkan kalian datangkan semisal satu. Allah berikan tantangan kepada Musailamah Al-Kazzab. Kalau kalian tidak percaya ini adalah ayat dan betul-betul kekuasaan saya, kata Allah, silakan kalian buat perbandingan seperti Al-Quran. Betullah Musailamah Al-Kazzab mencontoh dia. Apa yang dia contohkan? Dia contoh surah Al-Fil. Al-Fil itu apa bunyinya? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu ayat Al-Quran. Kemudian dia bilang contoh seperti Al-Quran surah Al-Fil. Al-Fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, al-filu uzunul kabir. Dia buat perbandingan seperti yang disebutkan Allah. Gajah, tahukah kalian apa itu gajah? Gajah sesungguhnya telinganya besar. Tak perlu dia buat percontoh seperti itu. Allah, kita sudah tahu gajah itu telinganya besar. Dia buat contoh, Paktu Bisurah. Bahwasanya dikatakan Allah, meskipun kalian buat satu surat akan sama, seumpama seperti Al-Quran. Makanya bapak-bapak, ibu, saudara-saudari, sampai hari ini Al-Quran itu siapapun ingin mencoba misionaris, mencontoh, menduplikat, memplagiati Al-Quran, tak ada yang bisa. Yang kedua, kenapa sampai detik ini Al-Quran itu kita percaya adalah sebuah kitab suci? Karena memang sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan fitrah, sesuai dengan diri dan keadaan manusia itu sendiri. Allah menciptakan manusia, bapak, Allah ciptakan petunjuk, pedoman, itu Al-Quran. Kita misalkan dalam dunia kita hari ini, kita beli mobil Toyota, Gediale, kita beli mobil Toyota merek mesinnya Toyota, pasti ketika membeli ada buku petunjuk cara pemakaiannya. Dikatakan oleh pemilik showroom atau salesman, dia kata, ini mobil Toyota mesinnya, ini buku petunjuk cara pemakaian ini mobil, bahwasanya olinya ini, ukuran mesinnya ini, ukuran olinya ini, ben minyaknya ini, rodanya segi 4, pasti ada petunjuk cara pemakaian. Ini mobil Toyota harus sesuai. Coba kalau misal ini kita beli mobil merek mesinnya Toyota, kita pakai buku petunjuk dari Honda, cocok tak kira-kira? Berbenturan,
tidak akan mungkin sama. Apa artinya? Sesuai dengan petunjuk Al-Quran itulah manusia kalau mau mendapatkan bagaimana kehidupan yang hakiki, bagaimana kehidupan yang baik. Yang ketiga, bahwasanya Al-Quran itu kita sucikan karena tidak pernah ada kita berdapati dalam Al-Quran yang berjumlah 6.236 ayat. Itu ya Pak, 6.236, bukan 6.666. Salah. 6.236 ayat dalam Al-Quran, tidak pernah satupun kita temukan ayat yang pertama dengan ayat di akhir An-Nas ada perselisihan antara satu sama lain. Tak pernah itu. Kalau di Al-Baqarah Allah sebutkan Allah itu Esa, kemudian di Al-Luqman Allah sebutkan Trinitas, tak pernah. Allah pasti mengatakan bahwasanya Allah itu Esa. Tidak ada pertentangan dalam Al-Quran. Apa intinya bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ramadan telah berlalu. Syawal hari ini pun sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita. Tujuan dari Ramadan itu sebenarnya apa? Jelas dalam Al-Quran. Al-Baqarah yang kita bacakan di bulan Ramadan kemarin 183. Tujuan daripada orang yang berpuasa la'allakum tattaqun, mampu memberikan titel takwa pada orang yang berpuasa. Titel ini Pak, tidak mungkin kita dapat di universitas manapun, tidak pernah kita dapat di sekolah manapun. Titel takwa hanya dapat di madrasah Ramadan. Madrasah Ramadan. Takwa. Nah, kalau pertanyaan kita, kenapa orang yang berpuasa masih berat untuk memaafkan kesalahan orang? Enggan meminta maaf, tak mau menjalin silah tadi, tali, dia putuskan tali tadi, silaturahmi, tak mau menjalin ukhuwah persaudaraan. Pertanyaannya, puasanya tak betul. Ada yang salah dalam puasanya. Kalaulah puasa kita puasa seperti orang yang pada umumnya semua orang berpuasa. Nabi-nabi terdahulu puasa. Ya, apalagi binatang juga berpuasa. Apa yang puasa? Ular itu apa puasa itu? Ular. Maka ketika ular berpuasa, pegang-pegang tangan dan apa di contohnya itu? Akan dia buat. Kapan ular itu berpuasa? Ketika ular berganti kulit. Coba Bapak Ibu perhatikan, ketika ada ular berganti kulit, itu puasa. Dia tidak akan mendekati makanan dan minuman. Sudah ini kapan ular itu berpuasa? Ketika berganti kulit. Ayo kita perhatikan. Ular, makanan sehari-hari sebelum dan sesudah dia berpuasa itu sama. Apa makanan ular? Tikus, katak. Itu makanan ular. Cara berjalan ular tetap dia belok kiri belok kanan. Namanya tetap ular. Maka ketika dia berpuasa, apa tujuannya? Tujuan si ular berpuasa akan memunculkan kulit yang baru, tubuh yang baru. Itu tujuan ular berpuasa. Tapi anehnya Bapak, ular itu sebelum dan sesudah berpuasa namanya tetap sama. Tidak pernah itu puasa dia sebelum berpuasa, setelah berpuasa ganti nama, bukan lagi jadi ular, jadi ayam. Tidak ada cerita. Padahal ular itu berpuasa. Sebelum dan sesudah dia berpuasa, ular makanannya tetap katak dan tikus. Cara berjalannya seperti itu juga. Itu ular. Bagaimana dengan ular? Ular juga berpuasa. Ular mungkin salah satu binatang yang paling rakus di muka bumi. Ular hinggap di satu potong pohon atau satu bunga, ketemu dengan batang pun dia ubah. Ketemu dengan daun pun dia makan. Itu ular. Ketemu dengan buahnya pun dia santap. Itu ular. Tapi serakus dan tamaknya ular, ada saatnya dia berpuasa. Kapan ular itu berpuasa? Ketika ingin berganti nama. Dia rakus, kemudian selesai rakus dia bungkus tubuhnya. Setelah dia dibungkus ini dia berpuasa. Kemudian dia pecah, berganti nama menjadi kupu-kupu. Ayo kita bandingkan. Sebelum si ular berpuasa, cara berjalannya itu merangkak seperti lintah. Itu ular. Makanannya daun, pohon,
batang, daun, buah-buahan dan sebagainya. Cara berjalannya seperti itu. Namanya dia ular. Tapi setelah dia berpuasa, namanya berganti, Pak. Dia tidak bernama ular lagi, tapi bernama kupu-kupu. Makannya berbeda. Cara berjalan ketika dia ular merangkak. Setelah dia berpuasa, cara berjalannya terbang. Makanan sebelum berpuasa batang, daun, buah. Tapi setelah berpuasa makanannya sari pati daripada buah. Artinya apa, Bapak, saudara-saudara, kita saudari yang berada. Kita posisinya di mana? Posisi kita berpuasa itu di mana? Apakah puasa kita seperti ular? Ular itu dia makan apa? Tikus, katak. Sebelum dan sesudah berpuasa namanya tetap itu juga. Tapi coba kita lihat bulan, berganti gayanya, cara berjalannya, makanannya ketika dia telah selesai berpuasa. Maka ini yang menyebabkan puasa kita tidak ada perubahan, tidak memberikan efek bagi diri kita. Dikarenakan apa? Mungkin puasa kita masih ular, takwahnya seperti ular. Sebelum dan sesudah puasa ular tetap begitu, kita pun begitu. Tak bertambah level kita. Padahal dikatakan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'alla itu dalam bahasa Arab namanya litaraji. Litaraji itu sebuah pengharapan 75% orang yang menjalankan ibadah puasa dia memperoleh predikat takwa. Itu dalam bahasa. Nah, inilah yang menjadi bahan perbandingan bagi kita bapak-bapak serta saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Nah, apa yang bertambah? Tadi kita sudah singgung bahwasanya orang yang berpuasa itu bertambah. Apa yang bertambah? Bertambah ilmu, bertambah amal, bertambah iman. Ketika kemarin masjid kita ramaikan dengan taklim, dengan pengajian, dengan tadarus, dengan sholat berjamaah 5 waktu, tambah sholat tarawih, witir, tambah tahajud, duha, syuruk dan sebagainya. Mampukah kita hari ini kita ramaikan lagi masjid? Ya, dikatakan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 9, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang memakmurkan masjid itu siapa? Kata Allah, bukan pengurus masjid, bukan pengurus masjid, pengurusnya bukan. Innama ya'muru masajid, innama itu dalam huruf ilmu bahasa Arab namanya huruf hasadah, berjuah apa namanya? Pembatas. Ada pembatas. Innama dalam bahasa Arab adalah huruf pembatas. Berarti orang yang memakmurkan masjid itu dibatasi, bukan orangnya. Bukan orangnya, Pak, ya, golongannya nanti. Innama ya'muru masajidallah. Siapa sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu? Kata Allah, man amana billah wal yawmil akhir. Memakmurkan masjid bukan meramaikan masjid. Memakmurkan masjid dalam arti yang universal, yang sangat global adalah mengadakan pengajian rutin, kita buat kajian-kajian agama, kita buat sholat berjamaah. Itulah nama yang bermasajid Allah. Memakmurkan masjid ini Baitullah. Semulia-mulia rumah istana yang ada di muka bumi, mana yang paling mulia? Masjid. Apa dikatakan Baitullah, rumahnya Allah. Maka orang yang datang kemari tamu Allah. Sedangkan kita pengurus istana kerajaan atau ikut pembersih kerajaan sudah mulia dan minta ampun di dunia. Mana bekerja? Saya bekerja di istana, bekerja kebersihan. Hebatnya. Yang tiap hari ketemu dengan presiden, tiap hari ketemu dengan majikan. Nah, orang yang di masjid bertemu langsung pemilik alam. Maka kita minta, coba siapa yang ada di istana itu mungkin, yang setiap saat bisa menitip, Pak, tolonglah Pak, anak saya begini. Tidak mungkin, tidak direspon. Nah, bagaimana dengan kita? Kita tahu pemilik dunia ini. Kenapa harus takut? Apakah dengan rezeki? Dengan ini dan itu? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah
dan beriman kepada hari akhirat. Ada sebagian Pak dia beriman kepada Allah tapi tak beriman dengan hari penghabisan. Akhirnya dia tidak mau ingin dan apapun yang terjadi terserah. Dia hanya beriman kepada Allah tapi tak beriman dengan hari penghabisan. Kemudian yang kedua, mana yang beriman? Waqimus shalah, orang yang mendirikan salat. Dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat ke-41 Allah berfirman, orang yang salat itu tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya orang yang salat itu akan mampu mencegah, mampu terhindar, mau dia terhindar daripada perbuatan keji dan munkar. Orang yang salat. Tapi pertanyaannya salat yang mana? Salat itu ada 3 macam. Dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat kedua Allah berfirman bahwasanya orang yang sholat itu macam mana? Yang pertama syaratnya dalam surah Al-Mu'min ayat kedua dikatakan Allah, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholat orang-orang yang khusyuk sholatnya. Semana kita sholat yang khusyuk Pak? Kita kadang sholat Allahu Akbar, sebelum kita sholat tak ada yang ingat apa-apa. Ketika sholat bertakbir, ingat sampai yang belum dimakan, ingat sendal yang di luar yang takut nanti diambil orang, ingat jemuran yang diambil dari jemuran. Macam ingat, tapi ketika sholat datang gangguan. Mana yang sholat khusyuk itu? Sholat khusyuk mampu menghadirkan Allah dalam hati. Sholat yang khusyuk. Kemudian sholat yang kedua macam mana dikatakan dalam surah Al-Ma'un ayat keempat, ayat kelima Allah berfirman bahwasanya alladzina yura'un, salat orang yang macam mana? Orang salat yang ria. Salat orang yang ini dikatakan dalam Al-Qur'an lagi fawailul musallin, celakalah orang yang salat. Macam mana salat mereka? Salat hanya karena ingin dilihat, ingin dipandang, ingin diperhatikan, hingga tak menimbulkan manfaat. Paham ya? Ria dan sebagainya. Nah inilah sholat itu. Allah mengatakan orang yang sholat itu di masjid, sholat berjamaah. Makanya Imam mengatakan sawfubakum fa inna tasfiyasubuh min tamamis sholat. Rapatkan dan luruskan barisan. Sholat ketika sendirian Bapak, kadang kita tak tahu huruf kita itu apa atau tidak. Ketika kadang sholat kita lain huruf, lain artinya Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu bukan alif tapi ain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ain. Ketika dibaca alif beda artinya. Segala puji bagi Allah Tuhan segala penyayang. Ketika alif. Tapi ketika kita sendirian begitu tak diterima. Bacaan salah, hati kemana-mana. Tapi ketika sholat berjamaah, imam tidak khusyuk. Maka ketika sholat berjamaah, malaikat diturunkan Allah. Perhatikan sholat orang yang berjamaah. Coba tengok imamnya, bagaimana hatinya? Dan jelas imam ini, ya Allah, imam itu ngawur hatinya, sana kemana. Bagaimana dengan bacaannya? Bacaannya pun tidak bagus. Perhatikan jamaah. Jamaahnya pun tak bagus ya Allah. Kalau hadis kudus dikatakan Allah. Jamaahnya ngawur, tidak khusyuk sholatnya. Hurufnya sembrau. Ya Allah, campakkan saja sholat orang ini. Berjamaah imamnya tak khusyuk, jamaah tak khusyuk. Tunggu dulu kata Allah, perhatikan dulu sofnya. Itulah keutamaan orang yang berjamaah itu Bapak-bapak. Perhatikan sofnya mereka. Sofnya lurus, rapat, rapi. Laki-laki di depan, kemudian yang anak-anak di belakang. Maka ini kelebihan sholat orang yang berjamaah. Bapak-bapak. Kemudian yang selanjutnya yang mengumpulkan masjid wa ataz zakat adalah yang telah menunaikan zakat. Mana orang yang menunaikan zakat? Zakat itu banyak. Ada zakat mal, ada zakat fitrah, zakat mal banyak. Hanya contohnya. Kemudian walam yakhsha illallah, dia tak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana orang-orang yang takut? Kadang dia khawatir dengan apa yang dia miliki akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal semua tentang amanah. Manusia yang mampu, yang lemah, yang hina diambil amanah, padahal sesungguhnya amanah itu berat. Dilemparkan kepada gunung-gunung tak mampu, dilemparkan kepada lautan-lautan menolak. Hanya manusia yang mampu mengemban amanah. Maka oleh karena itu umur, usia, apapun yang kita miliki ini adalah sebuah amanah.
amanah yang mesti kita harus cukupi, harus kita syukuri. Tentang usia, tak ada yang mampu menjamin kita sedetik yang akan datang akan hidup. Seandainya kita hari ini kita ketika pengajian datang malaikat, assalamualaikum, ketuk-ketuk di pintu, datang langsung kemari, diambil alih di mikrofon, assalamualaikum, saya adalah malaikat pencabut nyawa. Kalian di dalam ruangan ini, di masjid ini, musyawarahlah. Nanti 1 jam yang akan datang, saya akan datang, atau setengah jam yang akan datang, saya akan ambil 1 nyawa dari dalam masjid ini. Maka oleh karena itu kalian musyawarahkan. Bisa kira-kira? Tidak ada yang mampu kita selesaikan itu. Musyawarah kita, siapa yang muda mau mati? Ustaz saja, mungkin bapak-bapak ibu bilang, oh saya muda, mau saya masih muda. Saya masih pengantin baru Pak, saya baru 3 bulan menikah. Ya tidak mau. Mungkin sampai setengah jam akan datang, ketuk-ketuk malaikat. Assalamualaikum, saya sudah datang menagih tadi apa yang kalian musyawarahkan. Tidak selesai, kan selesai. Tidak ada yang mau duluan mati. Kita perkecil lingkupnya dalam rumah tangga. Ada suami, ada istri, ada 2 anak. Musyawarah. Ketuk-ketuk habis sholat maghrib itu malaikat. Kamu kepada keluarga saya, malaikat Israel pencabut nyawa. Musyawarahlah Anda. Apakah engkau yang duluan meninggal diambil nyawa atau istrimu atau kedua anak? Habis sholat isya, stres kepada keluarga. Siapa yang mau mati duluan? Musyawarah dia, oke bu, wahai anakku, wahai istriku, saya ada duluan meninggal. Lebih baik saya duluan meninggal. Engkaulah yang melanjutkan hidup anak-anak ini. Apa kata istri? Oh tidak Pak. Siapa yang akan meneruskan pendidikan anak? Bagaimana dengan biaya hidupnya? Pasti tidak mau. Kata istri, biarlah saya duluan yang meninggal. Biar bapak dan anak-anak yang melanjutkan hidup ini. Otomatis si suami pasti ketawa-tawa. Si istri ingin duluan meninggal, si anak yang nangis. Oh tidak, kalau ibu duluan meninggal, ayah nikah lagi. Otomatis akan terjadi. Anak juga begitu. Maka otomatis tidak akan selesai musyawarah itu. Ketika kematian itu ada aba-abanya. Maka kematian sebuah titipan yang kita mampu kita memprediksi kapan dan datang dan ia tiba secara tiba-tiba. Maka oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, mari kita memampukan masjid. Kita tingkatkan ibadah. Apapun profesi, apapun pekerjaan kita. Sesungguhnya dikatakan dalam hadis Bukhari Muslim dalam kitab Al-Jamrah, Rasulullah bersabda, "Yauma la zilla illa zillu." Ada beberapa golongan nanti, 7 golongan manusia yang tak akan mampu memperoleh naungan kecuali naungan dari Allah. 7 golongan. Dalam satu hikayat riwayat, 1 jengkal ubun-ubun kita berada di terik matahari di padang mahsyar. Satu riwayat mengatakan sampai benam ini mulut kita digenangi oleh keringat yang bercucuran saking panasnya matahari. Sampai tetesan demi tetesan keringat sampai membanjari tubuh kita. Itu di hari padang mahsyar. Tak ada naungan apapun. Hari ini kita bisa bernaung di bawah teduhnya bangunan, di bawah teduhnya pohon yang rindang, tapi nanti tak ada naungan. Di mana orang itu hanya 7 golongan yang mendapat. Siapa dia? Adalah pemuda yang menggantungkan dirinya di masjid. Menggantungkan diri di masjid. Bagaimana yang dikatakan menggantungkan diri di masjid? Bukan berarti datang kemari ambil tali gantung diri. Bukan itu maksudnya. Hati terpaut. Hati terpaut ketika merasakan makanya halawatul iman, kemanisan iman itu ketika sholat berjamaah ditinggalkan, sakit sesak dan merasa nikmat. Maka itulah manisnya iman itu. Itu adalah golongan yang mendapatkan naungan. Naungan Allah itu luar biasa. Hanya 7. Di antaranya ada syabun nasabi ibadatillah. Seorang pemuda. Pemuda itu dalam dikatakan ali karramallahu wajhah adalah pemuda itu yang berumur 40 tahun ke bawah. Orang pemuda yang menggantungkan dirinya, dia sibuk beribadah, maka dia termasuk golongan orang yang mendapatkan naungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah harapan kita bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita memakmurkan masjid, kita hubungkan silaturahmi yang sempat renggang dan terputus karena ketika mungkin karena jarak yang mampu memisahkan, mungkin karena kesibukan. Mari rajut kembali ukhuwah Islamiyah di antara kita. Karena inilah yang kadang hilang dari diri kita dikarenakan kurangnya rasa
Rasa apa? Rasa iman. Nah, sesungguhnya dulu para sahabat ketika bertemu, mereka bukan sibuk menanyakan harta, sibuk menanyakan anak dan istri, tapi mereka menanyakan, kaifa imanuka anak ya sahabat? Bagaimana iman kalian? Yazid atau yanqus? Bertambahkah atau berkurang? Itu yang mereka tanyakan. Maka sesungguhnya masjid kita ini, ayo kita ramaikan, mampu mengantarkan kita, memberikan syafaat kelak. Masjid ini menjadi sebuah naungan bagi kita nanti di hari al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Karena pada hari itu mulut kita akan dikunci rapat, tangan dan kaki kita akan berbicara tentang apa yang kita berbuat. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Karena pada hari itu tak berguna harta, pangkat, jabatan dan apa yang kita miliki kecuali hati yang mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja yang dapat disampaikan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari. Karena memang tidak ada sesi tanya jawab, maka tutup dengan kalimat billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.